Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitta'ati wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan ini memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Izinkan saya untuk membacakan solawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksi huwal ghali anta misbahu sururi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallu alaika ya Rasulullah, sallu alaika ya Nabi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan sangat di kesempatan ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan bernapas, diberi kesempatan untuk beraktivitas. Ini tiada lain karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita sadari bahwa kita tidak akan bisa melakukan aktivitas ini tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam ini marilah kita mengingat sejenak bahwa Allah lah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Diberi nikmat hidup, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita bisa bernapas, mulai kita bisa melihat, mulai kita bisa mendengar, itu tiada lain adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kebetulan di bulan ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh keselamatan, bulan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan bulan Sa'ban ini. Nah, di dalam bulan Sa'ban ini ada yang disebut dengan nisfu Sa'ban. Bolehkah kita melaksanakan nisfu Sa'ban ataukah kita tidak diperbolehkan? Kalau kita berpikir bahwa untuk menentukan boleh dan tidak, mungkin ini kita harus berpikir, mengevaluasi, melihat tentang dasar hukum. Nah, di dalam hal ini kita sebelum menentukan boleh dan tidak, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ayat yang Allah mengungkapkan kepada kita di dalam ayatnya
di mana ayat itu merupakan tanda untuk kita berpikir, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikirlah tentang ayat-ayat Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal itu, seperti hal ini, bolehkah kita melaksanakan nisfu Sa'ban? Kita artikan dulu, nisfu artinya setengah Sya'ban, bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 15 Sya'ban ini. Nah, di dalam satu keterangan Allah mengingatkan yang dijelaskan di dalam hadis sahih dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Allah mendatangi semua makhluk pada satu malam dan memberikan ampunan atas segala dosa kecuali kepada orang yang musyrik dan orang-orang yang selalu bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga oleh At-Tabari dan Ibnu Hibban. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan, berarti kita bisa memahami bahwa nisfu Sa'ban ini malam yang istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak amalan baik dan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sebagai manusia banyak hilaf, banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Nah, di bulan ini Allah turun ke langit dunia, tiada lain adalah untuk melihat siapa hamba-hambanya yang selalu memohon ampun, pasti Allah akan ampunkan dia. Apabila dia melakukan sesuatu kebaikan dengan kemampuan yang kita berikan kepada sesama, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam surat Ad-Duhan, surat 44 ayat ketiga dan keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin karim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan, fi lailatin, di pertengahan bulan Sa'ban, mubarakatin, berkah. Inna kunna mundirin, dan ini semuanya adalah kami berikan sebagai peringatan. Dalam artian bahwa Allah turun ke langit dunia di malam nisfu Sa'ban untuk memberikan berkah kepada semua makhluk. Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian. Nah, disinilah untuk kita berlomba di dalam kebaikan. Maka bagi umat Islam, sebagaimana kebiasaan yang mungkin kebiasaan itu untuk menuju kebaikan, itu diperbolehkan. Jadi melaksanakan kita nisfu Sa'ban ini hukumnya boleh. Dalam artian untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri, untuk berbagi terhadap sesama dengan materi, doa, kemudian rizki yang Allah berikan kepada kita, dengan kita memberikan terhadap sesama akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Allah tadi sebut, fi lailah al-mubarakah, di dalam bulan pada malam 15 ini atau nisfu Sa'ban, Allah memberikan berkah. Bagaimana kita akan mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri
memiliki sikap yang kerdil, punya harta, misalnya kita tidak mau memberikan harta tersebut hanyalah untuk dipegang dan dirasakan oleh diri sendiri, dimakan sendiri, padahal pada prinsipnya kita hidup ini adalah bermasyarakat, dalam arti kita hidup di masyarakat, berkembang di masyarakat, mati pun kembali di dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Jadi kalau kita berpikir bahwa manusia berkembang, maju dalam kehidupannya, dalam konteks segala aktivitasnya karena dorongan oleh sesama, oleh manusia itu sendiri. Jadi disinilah bahwa berkah itu akan muncul kalau kita pandai bersilaturahmi, berkomunikasi, memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen yang sangat penting sebagaimana Allah berikan kepada kita. Nah, ada satu aktivitas yang Allah ridhoi, salah satunya adalah melakukan kita sholat. Itulah yang disebut dengan sholat nisfu Sa'ban. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Fiha yuproku kullu amrin hakim. Bahwa di dalam bulan, di pertengahan Sa'ban ini, Allah telah memisahkan segala urusan yang tidak baik milik bagi orang yang berbuat tidak baik, dan Allah juga akan menggarisbawahi orang yang tidak mencintai kebaikan akan tetap dia dalam kehidupan yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Dalam kehidupannya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui kita melakukan sholat nisfu Sa'ban ini, insya Allah akan membukakan jalan. Karena apa? Karena sholat merupakan ibadah jasmani yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melaksanakan sholat nisfu Sa'ban itu? Ada yang ditetapkan di cara-caranya kita melaksanakan sholat. Pertama adalah kita harus berniat. Karena niat adalah merupakan sahnya amal, diterimanya amal. Sebagaimana hadis Rasul mengungkapkan, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung kepada niat. Nah, niatlah. Bagaimana niatnya? Kita ucapkan usolli sunnata lailati nisfu Sa'ban rok'ataini lillahi ta'ala. Aku melaksanakan sholat pada malam nisfu Sa'ban ini 2 rakaat karena Allah. Jadi dengan kata-kata karena Allah berarti kita melakukannya bukan karena ingin dipandang oleh manusia, tetapi karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lillah. Lillah di sini dalam artian pertama karena ada dasar hukum, yang kedua karena kita melaksanakan atas perintahnya, dan kalau kita melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah janji innallaha la udi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan kalian. Jadi apa yang kita lakukan, terutama beraktivitas sholat di malam nisfu Sa'ban ini, Allah akan memberikan pahala sama kita. Nah, ada aturannya. Di rakaat pertama kita bacakan setelah Fatihah, dianjurkan membacakan surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua setelah baca Fatihah kita laksanakan, dianjurkan juga membacakan surat Al-Ikhlas. Kenapa 2 surat ini yang dianjurkan? Karena mengkisahkan Al-Kafirun, mengkisahkan orang-orang yang kafir, yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, menolak atas aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Ikhlas adalah menunjukkan kepatuhan kita, ketulusan hati kita untuk menerima dan melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama dalam cara kita melaksanakan sholat nisfu Sa'ban. Usai kita sholat, kemudian kita dianjurkan untuk membacakan surat Yasin
dengan baca surat Yasin 3 kali bacaan. Di dalam bacaan yang pertama kita niatkan meminta permohonan kepada Allah supaya umur panjang, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawwil umurona biibadatillah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baik itu adalah kita punya umur yang panjang dipakai dalam kebaikan ibadah kepada Allah. Umur yang jelek adalah umur yang pendek tapi tidak dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal pilih mau panjang mau pondok. Tapi yang penting di sini adalah tetap kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ranah bahwa kita hidup di dunia tiada lain adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacaan yang kedua, surat Yasin yang kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki yang halal, banyak barokah. Nah, Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan thayyiba. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang berkah, halal dan bersih. Karena asbab kita, ibadah kita diterima oleh Allah kalau yang kita masukkan berupa rizki, makanan, minuman itu halal ya, bersih, dari mana asalnya, kemudian dipakai apa itu rizki. Nah, inilah kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban ini, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita rizki yang halal, berkah, banyak dengan digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan surat Yasin yang ketiga adalah meminta keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbit iman. Allahumma sabbit ala dinika. Ya Allah, tetapkan iman kami untuk tetap dalam agamamu. Karena apa? Karena hidup ini kalau kita tidak memegang agama yang Allah ridhoi, Allah janji di Al-Quran mengingatkan sama kita, wa may yabtagi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain dari Islam, maka kata Allah dia tidak akan diterima di akhirat kelak dan termasuk orang-orang yang sangat rugi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena agama yang Allah ridhoi adalah hanyalah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Dalam artian di sini Islam adalah kepatuhan, keyakinan hanyalah kepada Rabb yang Maha Penguasa. Nah, dalam persepsi ini itu mungkin akan berbeda-beda ya pemahaman. Agama itu bisa diartikan tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Hanya Allah mengingatkan pada kita, siapa orang yang mencari agama selain dari agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerimanya. Nah, mudah-mudahan kita yang beragama ya, beragama Islam ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita doakan orang-orang yang mungkin belum memahami secara benar tentang ajaran Islam ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmahnya dengan adanya nisfu Sa'ban ini? Hikmahnya adalah pertama, Allah mengajarkan supaya kita bisa berbagi ilmu, berbagi rezeki. Yang kedua, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah akan membukakan pintu rezeki bagi orang-orang yang mendekatkan dan mau melakukan aktivitas, melaksanakan sholat dan juga diamalkan isi daripada sholat tersebut. Akhirnya setelah kita selesai sholat, setelah kita selesai membacakan surat Yasin tadi 3 kali, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam doanya.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radallahu an kulli sahabat rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa adimi sultanik. Allahumma ya dal manni wa la yamunu alaika ya dal jalali wal ikram ya dat tauli wal in'am la ilaha illa anta doharul lajin wajarul mustajirin wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabatani indaka fi ummil kitab saqiyan au mahzuman au matrudan au muktaron alayya fir rizki famhu. Allahumma bifadlika fi ummil kitabi syaqawati wa hirmani wa toridi wa iktari rizqi wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwafiqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal manzil ala nabiyyikal mursali yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'dham fi lailatin nisbi min sya'ri sa'ban al mukarram allati yupraku fiha kullu amrin hakim wa yubramu isrif anni minal bala ma a'lamu wa ma la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ambil dari kitab bernama Maskul Ahyar karya Mufti Sayyid Utsman bin Yahya. Itu dasar untuk kita melaksanakan sunnat nisfu Sa'ban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dan kekurangan itulah datang dari kehilapan, kealpaan ilmu yang salah miliki. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semua kebaikan kembalilah datang dari Allah dan semua kekurangan, kejelekan datang dari diri saya pribadi. Aqulu qauli hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.